Oke, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung di GIC Family hari ini, edisi hari Selasa 25 Januari. Kita sama-sama akan mengadakan GIC Cocktail secara online, dan saya ajak kita semua untuk sama-sama untuk satu di dalam doa. Saya bisa minta Koniki untuk buka dalam doa. Silakan Koniki. Ya, shalom Ko Fendi. Ya, tolong pimpin dalam doa Pak Niki untuk buka acara JSC kita malam hari ini. Oke. Ya, mari semuanya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Selamat malam ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk hari ini atas penyertaan-Mu Bapa. Kita berkumpul lagi dalam GIC Family Bapa pada hari Selasa ini Bapa. Tuntun kami Bapa agar kami dapat lebih mengenal Engkau Bapa. Berkati kami semua Bapa agar kami dapat mengetahui semua kebenaran-Mu Bapa. Berkati Pak Paulus, Pak Celton dan Ko Fendi yang membawakan GIC ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Amin. Oke, terima kasih Ko Niki. Ya, sama-sama. Oke, silakan Ko Hendri. Ya, sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Datang pada Tuhan, pujian. Padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus
Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus. Haleluya. Saya persilakan yang membawakan firman. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya Tuhan pada malam hari ini Kau yang pimpin, Kau sertai acara sharing kami. Biarlah Tuhan kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Roh Kudus sendiri. Biar Roh Kudus yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Shalom. Semuanya Shalom. sehat, amin. Semuanya Ya, luar biasa, Amin. amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini saya dikasih kesempatan buat dari Diaken untuk membagikan sharing firman pada malam hari dengan judul Life Changing Habit. Ya, di situ dikatakan di Yohanes 10 ayat 10b bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, di sini dikatakan bahwa kita semua tentu rindu memiliki hidup yang berkelimpahan. Tapi ini tidaklah instan, ada proses yang perlu dijalani dan perlu perubahan hidup. Jadi memiliki cita-cita itu juga gratis, tapi menggapai cita-cita itu juga perlu bayar harga. Jadi segala sesuatunya yang ada di dunia ini semua harus ada prosesnya ya, bukannya serta-merta kita pengen ini, pengen itu, tapi nggak ada prosesnya gitu. Jadi semua di dunia ini nggak ada yang instan yang bisa kita dapat. Kemudian kebiasaan itu dilakukan secara teratur, bahkan seringkali dilakukan tanpa sadar atau di bawah alam sadar. Lalu apa yang harus dilakukan untuk merubah habit? Yang pertama adalah merubah karakter. Yang kedua, rubah kebiasaan. Yang ketiga, rubah tindakan. Yang keempat, rubah pola pikir. Kemudian yang kelima, isi pola pikir dengan kebenaran firman Tuhan. Kemarin sih dicontohin sama Ko Fendi tentang apa tuh perubahan bentuk badan ya. Di situ kan kalau kita pengen punya badan yang apa ya istilahnya, kalau pengen punya badan yang sehat, punya badan yang kurus, seksi atau apa, tapi kita juga harus merubah kebiasaan kita gitu yang tadinya seperti contohnya saya lah ya istilahnya pengen punya badan kurus, punya badan sehat, tapi kalau saya nggak mau merubah kebiasaan saya yang seperti biasanya, yang doyan ngemil gitu kan, kita kan terus doyan minum minuman manis, terus doyan makan yang berminyak, makan yang santan. Kalau saya nggak mau punya tekad, punya komitmen untuk saya mau merubah
tentu segala itu nggak bakalan bisa tercapai gitu. Tapi kalau kita mau rubah kebiasaan kita, rubah contohnya yang tadinya kita doyan ngemil, jadi dibatasin gitu. Kita berusaha untuk tidak ngemil gitu kan. Kemudian rubah tindakan, misalnya tadinya makannya nggak teratur, terus sekarang harus berubah gitu, makannya harus teratur jamnya. Terus makanannya juga harus makanan yang sehat, nggak berminyak, nggak goreng-gorengan atau istilahnya yang mengandung kalori yang tinggi gitu. Itu namanya kita rubah tindakan. Kemudian rubah pola pikir. Pasti maksudnya kita bisa gitu ngelakuinnya. Yang penting kita mau konsisten, kita mau sabar, kita mau komitmen. Sebenarnya segala sesuatu itu bisa kita lakukan gitu. Kemudian bagaimana caranya memastikan perubahan kebiasaan itu? Yang pertama adalah jaga hati. Jaga hati di sini disebutkan dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, kemudian ada juga saya tambahkan di ayat Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Kemudian saya mau tanya, apakah suasana hati Anda baik hari ini, atau justru Anda sedang dipenuhi dengan rasa benci, cemburu, marah, dan terluka? Ayat hari ini menyampaikan bahwa hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi mungkin kalau di depan orang kita bisa ya, maksudnya berpura-pura gitu loh, hati kita berpura-pura baik, berpura-pura nggak ada terjadi sesuatu, tapi kita nggak bisa menutupinya di hati kita itu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu mengetahui apa ya yang menjadi isi hati manusia gitu. Di situ juga dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, di situ dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Kemudian dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi meskipun hati itu bentuknya mungkin kecil ya, di salah satu bagian kecil dari organ manusia, tapi hati itu punya peranan yang penting loh dalam diri kita gitu. Hati itu adalah master kontrolnya dari diri kita manusia gitu. Kadang banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya, tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan gitu. Jadi di mana hatimu ya itu yang terpancar di dalam kehidupanmu. Jadi Tuhan tuh suka dalam firman Tuhan itu suka dengan orang yang hatinya lurus. Maka maksudnya penting itu bagi kita untuk menjaga hati kita, jangan sampai istilahnya dari hati itu maka timbul, kadang-kadang kita iri hati sama orang, atau dari hati itu suka timbul pikiran yang jahat gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mampu menjaga hati kita gitu, kita minta kekuatan daripada Roh Kudus, kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita gitu, maka apa yang terpancar di dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang baik gitu, sesuai dengan firman Tuhan. Ya di sini dicontohkan di dalam doa Bapa kami ada kata-kata untuk kita belajar bersyukur, belajar mengampuni dan melepaskan. Kadang-kadang kita ngomong sih gampang ya, kita ngomongnya kita mau mengampuni orang, kita udah nggak mau ngungkit-ngungkit masalah yang lalu gitu, tapi kadang-kadang apa yang kita ucapkan sama yang ada di dalam hati kita tuh nggak sama ya, kadang-kadang gitu loh. Memang kita gampang gitu ngomong, yuk kita jaga hati gitu, jangan sampai hati kita timbul pikiran yang jahat lah intinya gitu. Tapi Tuhan mau kita belajar bukan cuman kita ngomong doang, tapi di dalam hati kita juga sama gitu, sinkron gitu. Bisa antara hati dan apa yang kita lakukan itu harus sinkron gitu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi
mari sama-sama kita jaga hati kita, terutama untuk saat-saat ini gitu ya, banyak sekali yang istilahnya mendistract kita gitu, hati kita gitu, untuk kita berbuat yang nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu, melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Kemudian yang kedua di sini bagaimana caranya kita memastikan perubahan kebiasaan itu. Yang kedua jaga pergaulan. Di dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal kemudian manusia gampang meniru kebiasaan dari orang yang dekat dengannya. Maka dari itu perhatikan dengan siapa dirimu bergaul. Pastikan komunitasmu itu tetap sehat di dalam situasi yang sulit. Ya, jadi di sini kita harus pinter-pinter memilih teman dan bijaklah kita memilih teman gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang istilahnya membawa kita ke dalam hal-hal yang nggak baik gitu, secara nggak langsung gitu. Dan kadang kita pikir, oh ya kita bisa gitu ngerubah orang itu, tapi ternyata malah kita yang jadi ikut-ikutan gitu. Ya, ada di contohnya mungkin dalam kehidupan saya aja dulu waktu saya ketemu sama Fendi, sebelum saya ketemu sama Fendi itu saya orang yang istilahnya rajin ke gereja gitu. Terus ada pelayanan di gereja gitu. Terus ketika saya ketemu sama dia, ini kisah nyata. Tadi saya pikir dia kan dari agama yang berbeda ya istilahnya gitu kan. Saya pikir saya bisa merubah dia gitu. Maksudnya ngajak dia ke gereja bareng gitu, sama-sama kenal Tuhan gitu kan, supaya dia kenal Tuhan juga gitu. Ternyata malah bukannya saya yang dianya yang ikut saya, malah saya jadi terjerumus ngikut dia gitu loh, istilahnya gitu, jadi ngikutin yang hal-hal yang nggak benar gitu. Itu sih contohnya di dalam kehidupan saya. Kemudian di sini ada dikatakan di Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi kadang-kadang kalau temen ya udah, maksudnya kalau dia mau celaka ya udah celaka aja gitu ya. Tapi kalau orang sahabat gitu yang bener, kadang-kadang kalau kita salah itu mestinya kita juga kita ditegur oleh teman kita. Kalau mau temen Jadi gini, kalau temen yang baik sebenarnya itu temen yang kalau kita salah itu mestinya dia negur gitu. Kamu salah loh, mestinya kamu begini. Tapi kalau dia bilang ya udah nggak apa-apa gini-gini, nah itu berarti bukan teman yang baik gitu kan ya. Itu istilahnya gitu loh. Jadi mari sama-sama sekali lagi kita cerdas memilih teman dan bijaklah memilih teman. Jadi mana yang istilahnya teman yang bisa benar-benar membawa kita ke dalam komunitas yang baik, kebiasaan yang baik gitu loh. Kemudian di situ di sini juga dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sama-sama istilahnya kita pinter-pinter tadi sekali lagi nyari teman yang benar, jangan sampai kita ikut terjumus ke hal-hal yang nggak baik gitu, intinya gitu. Yang ketiga, jaga koneksi. Di sini disebutkan bahwa koneksi itu adalah koneksi dengan Tuhan. Jadi jaga hubungan baik dengan Tuhan. Di dalam Daniel 6 ayat 10 itu Daniel udah mempunyai kebiasaan itu memuji, menyembah Tuhan, kemudian berdoa gitu. Seperti yang biasa dia lakukan. Jadi mari sama-sama kita juga punya kebiasaan yang baik, menjaga koneksi dengan Tuhan saat-saat ini. Apalagi udah saat-saat kita pandemi ya, mulai dari pandemi, kita tuh ngerasa kita itu sebenarnya bukan nggak ada apa-apanya gitu loh. Kita ini manusia yang terbatas, kita ini manusia yang lemah. Jadi jangan kita sombong, jangan kita nggak mawas diri, jangan. Jadi apa yang kita banggain, apa yang bisa kita banggain di dunia ini gitu nggak ada sebenarnya. Mau kita punya jabatan, mau kita punya uang banyak, kita mau punya kuasa, kita mau punya teman yang istilahnya berkuasa, semua itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu dibandingin dengan kekekalan Tuhan gitu loh. Saya kemarin dengar lagunya Melita ya, dia ada kasih kesaksian bahwa dia bilang apa sih yang kita cari di dunia ini gitu loh. Cuman istilahnya kita tuh sebenarnya manusia yang kecil, manusia yang lemah, manusia yang terbatas gitu. Yang kita cari di dunia ini tuh semuanya nggak ada yang kekal gitu.
Tapi mari sama-sama kita jaga koneksi kita dengan Tuhan, dengan kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan gitu. Kemudian ya rajin menyembah Tuhan lah, pribadi lah, membangun koneksi pribadi dengan Tuhan gitu. Supaya kita tidak tersesat gitu dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini gitu. Sekarang makin banyak istilahnya goda-godaan gitu kan. Dunia tuh bukannya makin lama makin bener gitu. Saya ngerasain gitu istilahnya antara sesama manusia dengan manusia aja itu kadang saya ngerasa udah mulai manusia tuh benar-benar udah seperti yang yang Alkitab katakan gitu, kasih menjadi dingin. Orang suka mentingin diri sendiri, egois gitu. Udah nggak mau tahu orang mau gimana gitu, orang mau sakit, mau orang apa udah nggak peduli. Orang mau sedih, orang mau susah, mau apa, udah banyak kan sekarang udah bodo amat gitu loh. Ya udah kalau bisa nyelamatin hidup masing-masing lah gitu. Sekarang kalau saya lihat dunia tuh makin lama makin ya itu seperti yang Alkitab bilang gitu. Ya terjadilah seperti yang Alkitab bilang gitu. Jadi mari sama-sama kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, kita orang yang lemah, kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi mari sama-sama kita tetap bangun koneksi sama Tuhan, jangan pernah tinggalin Tuhan, kasih Tuhan. Sebab kalau kita kita nggak terhubung dengan Tuhan ya itu nanti bukannya makin kita hidup bener, apalagi kayak sekarang gitu bisa diombang-ambingin nama ajaran-ajaran yang kalau kita nggak dekat sama Tuhan, nggak koneksi, wah kayaknya benar-benar bisa putus asa kali ya. Ekonomi juga lagi begini gitu, lagi susah atau apa gitu. Kalau orang dunia bilang susah gitu, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa gitu. Kemudian lalu bagaimana caranya kita memulai, lakukan lakukan satu langkah demi satu langkah, mulai dari hal yang kecil. Jadi saya balik lagi ke atas bahwa mari sama-sama kita jaga hati, jaga pergaulan, jaga koneksi dengan Tuhan. Jadi semua itu memang nggak gampang ya kita lakukan. Kayak tadi kita rubah karakter, rubah kebiasaan, rubah tindakan, rubah pola pikir, isi pola pikir dengan kebenaran firman Tuhan, itu memang nggak gampang. Tapi kalau kita mau punya kemauan, kita mau komitmen, bahwa kita mau, ya Tuhan saya mau belajar gitu, mau punya ketaatan, punya suatu kebiasaan yang baru gitu. Saya percayalah, maksudnya kita pasti bisa ngelakuinnya gitu. Nggak ada yang nggak bisa gitu, tapi bersama dengan Tuhan pasti bisa. Saya mau tutup dengan kesaksian kalau saya dulu mungkin kalau lihat ke belakang gitu, aduh saya lihat hidup saya nggak ada yang bagus-bagusnya tuh di hadapan Tuhan gitu kan. Istilahnya ya anak bandel juga gitu ya. Kalau dilihat dari sekarang, maksudnya kalau saya nggak punya komitmen untuk saya merubah apa yang dulu pernah saya lakukan gitu yang nggak baik, saya cuman punya komitmen di dalam hati saya ngomong, Tuhan saya mau berubah. Gitu. Kalau misalnya kita nyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, kayak misalnya saya mau bertobat Tuhan, saya nggak mau berbuat seperti ini lagi gitu. Ya, kemudian saya mau melangkah, saya ngomong, Tuhan saya nggak mau ngelakuin perbuatan kayak gitu lagi, saya tahu itu perbuatan yang nggak menyenangkan Tuhan. Nah di situ Tuhan pasti memampukan kita gitu, kita ngerubah, oh ya udah gitu, Santi yang dulu udah nggak ada gitu, saya rubah sifat-sifat saya nggak baik, karakter-karakter yang nggak baik, saya tahu ada Tuhan yang bantu gitu, ada Tuhan yang nolong. Nah itu sedikit demi sedikit, ya Tuhan bukannya nggak kasih proses gitu, banyak prosesnya. Kayak manusia menajamkan manusia gitu, ketemu sama orang yang menyebalkan, ketemu teman yang istilahnya ya istilahnya diproses lah melalui karakter-karakter orang-orang di sekitar saya gitu. Nah di situ ketika saya mau belajar, saya mau merendahkan hati, Santi yang dulu tuh udah nggak ada gitu, istilahnya ninggalin dosa, ya udah gitu, udah dilupain gitu. Ya kadang-kadang masih ada intimidasi iblis juga ya. Terus salah satu musuhnya juga dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak mau punya komitmen yang kuat, nggak punya
minta Tuhan gitu kekuatan, nggak bisa gitu. Santi yang dulu mungkin Santi yang sekarang mungkin nggak ada kali ya, udah binasa gitu. Tapi ketika saya mau, ya itu Tuhan rubah saya, bukannya kalau saya lihat ke belakang ya Santi yang dulu wah udah jauh beda banget kalau ketemu ya. Udah, kalau orang bilang, kalau kata siapa tuh yang ngomong, "Ci, lu mah lebih sabar ya," katanya, "ketemu orang gini-gini." Iya, lu lihat gua dulu sekarang sabar. Dulu saya orangnya nggak sabar, suka marah-marah, suka berbuat hal yang nggak bener gitu, yang nyakitin orang. Kalau dulu mungkin orang ngomongin saya bisa balas balik gitu. Saya bisa lebih kejam dari itu. Tapi sekarang enggak gitu. Saya mau berubah, Tuhan, saya mau lakuin, yaitu Santi yang dulu berubah sedikit demi sedikit, yaitu menjadi Santi yang sekarang gitu ya. Sampai hari ini pun masih belajar gitu. Seperti itu aja sih yang mau saya bagikan ke teman-teman, kiranya boleh memberkati setiap teman-teman yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Semuanya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya sesuai dengan khotbah oleh Pastor Fendi kemarin, bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam perubahan kita itu adalah dimulai dari perubahan yang sederhana dulu ya, perubahan yang paling mendasar, yaitu kebiasaan kita. Nah, semoga nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi, tapi yang pasti terima kasih Ci Santi sudah menyampaikan dengan begitu baik dan dengan begitu lengkap apa yang Pastor Fendi sampaikan, bahkan berikan kesaksian. Terima kasih. Mungkin kita akan tutup dulu dalam doa. Kita doa dulu sebelum nanti kita masuk dalam sharing ya. Mungkin saya bisa minta Pak Pastor Villa bisa tolong bantu kita doa dulu menutup firman Tuhan malam hari ini, Pastor Villa. Tolong bantu kita tutup dalam doa, Pastor Villa. Baik, mari kita bukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, dan kami sudah disegarkan lagi dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar, biar itu meneguhkan kami, menguatkan kami semakin hari, semakin kami kuat di dalam Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk mengerti. Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar supaya kami mampu menjaga hati kami mampu menjaga pergaulan kami mampu menjaga koneksi kami dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dengan sukacita. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Villa sudah menutup kita dalam doa firman. Bapak Ibu, tentunya dalam hidup semua orang, lebih spesifik lagi orang-orang yang saya kenal dalam Zoom malam hari ini, kita semua diubahkan Tuhan ya. Sudah beranjak titik A ke titik B. Perubahan itu tentunya menuju ke arah yang lebih baik, karena saya sudah melihat teman-teman semua, Bapak Ibu semua itu sudah dalam kondisi baik. Ya, saya kenal nggak ada yang jahat. Oleh karena itu mungkin malam hari kita sharing bagaimana perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya Tuhan melawat dan berkat itu mengalir dalam hidup kita. Ya, mungkin dari yang tadi berdoa, Pastor Villa, mungkin apa yang bisa di-sharingkan buat kita, Pastor Villa? Sekalian lah, itu mic-nya belum ditutup. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, Mas Surya. Ya, dari apa yang saya dengarkan dan memberkati saya malam ini dan juga hari Minggu kemarin, saya rasa itu sangat meneguhkan saya khususnya pribadi ya. Memang untuk menjaga hati tanpa koneksi dengan Tuhan yang baik itu sia-sia ya, saudara. Manusia kita penuh dengan
kelemahan dan kekurangan, dan penuh dengan segala keinginan. Keinginan untuk dihormati, keinginan untuk memperoleh segala sesuatu, keinginan untuk tidak tersinggung, keinginan untuk banyak hal. Itu saya sangat diberkati bahwa menjaga hati itu sangat penting sekali untuk melihat satu perubahan, karena dari hati timbul segala sesuatu yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan itu. Jadi memang memberkati saya, dan hari-hari ini membuat saya untuk membangun koneksi sebaik-baik mungkin dengan Tuhan. Tentunya itu yang saya rasakan hari-hari ini, karena ya mungkin teman-teman yang ada di Jakarta untuk beraktivitas, pergi ke sana dan ke sini, pelayanan ke sana dan ke sini, itu cukup masih bisa berjalan lancar, masih ada aktivitas yang ada di Bogor. Saudara mau turun ke kota Bogor aja mikir ya saudara, perlu perjuangan yang luar biasa. Nah, waktu inilah saya dikuatkan dan diberkati Tuhan, maksudnya semakin hari semakin saya menjaga hati saya, semakin hari semakin saya bisa menjaga koneksi saya dengan Tuhan, supaya apa yang yang harus saya katakan, yang harus saya lakukan, yang harus saya dengar, semuanya itu bisa terkendali. Karena saudaraku yang kekasih, saudara mengetahui sendiri bahwa lingkungan kami di tempat ini sangat kecil ya. Jadi setiap hari itu saja yang dilihat. Setiap hari masalah-masalah itu yang dilihat. Tanpa saya bisa menjaga hati dan koneksi saya dengan Tuhan, saya bisa berontak. Bisa wah, sangat luar biasa. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan ini meneguhkan saya, jaga hatimu dan tetap menjaga koneksi dengan Tuhan, agar supaya tidak salah melangkah dan akhirnya salah bergaul. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan ini, buat Pastor Fendi, buat Cisanti malam ini meneguhkan saya bahwa sungguh tanpa koneksi saya dengan Tuhan, situasi yang terbatas, lingkungan yang terbatas, bisa dibilang bisa stres, saudara. Tapi puji Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena anugerah Tuhan, mungkin teman-teman jarang berkomunikasi dengan saya atau jarang bertemu secara langsung dengan saya, tapi karena mungkin situasi yang ada sekarang. Jadi puji Tuhan kalau kami masih bisa bertahan di tempat ini, ya anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan saja. Jadi terima kasih juga buat dukungan doa dari teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja. Saya pikir saya harus tetap menjaga hati saya, menjaga koneksi saya dengan Tuhan, supaya saya tidak salah langkah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Villa. Kami terus mendukung Pastor Villa sebagai penjaga gunung di sana untuk tetap bersukacita. Ya. Berarti Pastor Villa ini kena Pastor Villa. Ya? Oh ya, nanti beruang akan naik ke gunung, menjaga stabilitas pohon-pohon di sana. Sepertinya karena beruangnya tidak naik ke pohon ke gunung sana. Pastor Villa ini berarti kena sindrom 4L ya. Lulagi. Jadi itu jadinya tingkat emosi tinggi. Memang harus hati-hati kalau sudah lulagi itu bahaya itu, Pastor Villa. Dalam terjemahan New Living Translations, Amsal 4 ayat 23 diterjemahkan sebagai guard your heart for it affects everything that you do. Jagalah hatimu karena itu mempengaruhi apapun yang kamu lakukan. Jadi nggak hanya sekedar dari situasi terpancar kehidupan. Jadi rupanya karena kalau kita nggak jaga hati,
sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ya contohnya kita kan pernah muda, ya kan. Dulu waktu putus cinta itu makan enak itu udah nggak ada nilainya itu. Karena broken heart kan gitu. Jadi ya memang saya rasa firmannya Pastor Fendi itu kemarin well thought ya. Well thought itu sudah sangat dipikirkan karena arahnya itu nggak bisa dibalik ya Bapak Ibu semua. Jadi harus jaga hati dulu baru bisa menemukan orang-orang yang tepat. Setelah itu jaga koneksi sehingga siklusnya kembali tuh koneksi yang tepat dengan Tuhan, disiplin rohani, membuat kita bisa menjaga hati lebih baik lagi. Jaga hati yang lebih baik lagi, koneksi pergaulan kita lebih baik lagi. Pergaulan kita lebih baik lagi, kita makin dekat sama Tuhan. Akhirnya hal jaga hati lebih baik lagi ya, puji Tuhan. Oke, Pastor Villa, terima kasih. Juga berterima kasih untuk dynamic duo ya, Pastor Fendi dan Cisanti. Ya, dengan sedikit cerita yang tadi membuat saya cukup menangis ya. Mungkin bisa sekarang lanjut kepada Ci Iva. Ci Iva. Yang ada, iya kamu, ya masa saya Iva? Ci Iva dong, rambutnya udah blonde loh, blonde, iya kan? Mungkin bisa berbagi. Ya, bagaimana perubahan? Pasti kan dulu tidak bisa gunting rambut, sekarang bisa gunting rambut. Ya, itu kan perubahan skill. Halo, Ci Iva? Mic Anda mungkin. Halo. Ah ya, suaranya kurang kencang ini, kurang kencang. Itu malah ke-mute, Ci. Malah ke-mute, kepencet mute itu. Ya. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, tadi saya dengar Pastor Vilas itu sama persis sih sama saya, meneguhkan kembali ya, buat saya pribadi, menjaga hati ya, jaga hati seringkali saya saat teduh, nah hanya itu yang saya dapat sama Tuhan bilang, Roh Kudus bilang sama saya, bukan gimana ya, pokoknya saya dapat ya seperti itu, entah itu sebenarnya cuma saya ambil positifnya selalu, teguhkan hatimu selalu, itu yang saya dapat ya, mungkin dalam segala ya, mungkin dalam keluarga ataupun teman ataupun pokoknya dalam segala hal itu teguhkan hatimu, terlebih-lebih untukku, untuk Tuhan pribadi, dan mungkin puji Tuhan sih saya mengalami banyak hal, terutama saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih, seperti saya, Tuhan memberikan saya kasih yang mula-mula kembali gitu kan, dalam segala hal tentunya ya, dalam entah itu dalam keluarga saya sebagai orang tua, dan juga mungkin dalam pergaulan juga, dalam pelayan juga, Tuhan meneguhkan hati saya lewat setiap lebih kemarin Pastor Fendi tentang menjaga hati itu, puji Tuhan, kembali Tuhan teguhkan kembali, bahkan seringkali Tuhan teguhkan kembali lewat hari ini pun Pastor Villa memberikan kesaksian itu meneguhkan saya juga ya kan, kemarin Pastor Fendi khotbah juga meneguhkan saya, yaitu menjadi kekuatan kembali buat saya untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, menjaga hati kembali, hubungan saya dengan Tuhan kembali. Itu aja sih, Pastor. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Siva. Luar biasa. Jangan kasih kendor, kalau bahasa kerennya sekarang itu jangan kasih kendor. Ya memang Bapak Ibu semua, kita menjaga kualitas sesuatu itu jauh lebih sulit dibandingkan kalau kita mau merubah ya. Kalau sekedar merubah saja itu
gampang ya, tapi menjaga untuk tetap berkualitas baik itu susah. Contohnya kalau kita ketemu gelas kotor ya, kita cuci pakai sunlight gitu ya, cepat paling nggak sampai semenit. Tapi untuk memastikan bahwa gelas itu nggak kotor lagi kan susah gitu ya. Nah, jadi menjaga kualitas itu yang memang perlu diperhatikan. Ya, kita juga berdoa semoga apa yang Bu Iva rasakan kembali kepada kasih mula-mula itu terjadi pada kita semua. Puji Tuhan. Pokoknya jangan kasih kendor Bapak Ibu semua ya. Oke, sekarang mungkin langsung ke siapa nih? Coba saya ngintip dulu nih. Ini kita oke. Citabi mungkin. Ini kita nanti cewek-cewek dulu. Bu Gembala mana nih? Baru mau saya tembak. Citabi. Saya pas dulu ya. Oh, dipas dulu. Oke. Iya. Ibu Sri Novianti. Bu Sri. Bagaimana pengalaman perubahan habitnya? Si Bu Sri. Oke. Semoga tidak ada masalah ya, Bu Sri. Ya, halo. Oh ya, shalom. Ya, shalom, Pak Charlton. Ya. Kalau perubahan hati kita itu agak sulit ya. Yang kita alami, apalagi permasalahan hidup, permasalahan keluarga, ataupun tapi berbalik lagi kepada diri kita sendiri. Hati ini mau gimana caranya hati ini bisa menerima situasi yang permasalahan hidup kita, inian kita, masalah keluarga atau masalah orang lain di luar dari kita. Itu hati kita harus jaga, apalagi orang yang sudah menyakitin kita. Hati ini susah untuk bisa menerima. Tapi berbalik lagi dengan kita sendiri, kalau kita mau dekat lagi sama Tuhan, minta bimbingan dari Tuhan, pasti perubahan hati ini akan berubah dengan sendirinya. Akan berubah dengan sendirinya hati saya. Dan hati saya juga permasalahan hidup itu nggak gampang, karena yang kita pikirin tuh hati, apalagi disakitin. Berbalik lagi dengan hati, pikiran. Tapi saya udah memahami perubahan yang saya punya dalam hati saya itu udah luar biasa. Jadi bisa menerima kekurangan orang lain dan kelebihan orang lain. Itu aja sih, Pak. Ya Bu Sri, ini memang semua itu tergantung kepada keputusan masing-masingnya. Jadi kita perlu memutuskan. Makanya pertanyaan besarnya itu waktu kita masuk ke dalam mode menjaga hati itu adalah pertanyaan besarnya bukan bisa atau tidak ya. Justru pertanyaan besarnya itu mau atau tidak. Kita mau nggak menjaga supaya benar? Kita mau nggak menjaga supaya tetap bersih? Kita mau nggak menjaga supaya tetap damai? Berarti pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kalau semuanya mau, Tuhan buka jalan. Tapi kalau kitanya udah nutup diri, ya udah. Kita sendiri yang menutup jalan buat perubahan itu terjadi. Kurang lebih begitulah. Ya, saya itu kan memang suka sok pinter ya. Gak apa-apa ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sekarang ke Pak Niki. Pak Niki dengan Ci Lydia. Apakah ada yang mau di-sharingkan, terutama mungkin perempuan-perempuan ini jaga hati ya. Mungkin Ci Lydia bisa memberikan. Ci Lydianya lagi nggak bisa ikut. Oh iya, paling Pak Niki lah. Bagaimana Pak Niki pengalaman? Karena tadi saya ketemu dengan Pak Paulus waktu cuci mobil, dan saya udah sharing sama Pak Paulus, jadi saya skip aja. Oh, tapi saya nggak ikut cuci mobil Pak tadi.
Dan untuk jaga hati ya, kalau untuk jaga hati agak gimana ya, saya agak bingung juga ya. Cuman kalau menurut saya udah semaksimal mungkin ya untuk menjaga hati saya. Dan tadi ada siapa yang bilang itu tadi, Cisanti atau Popendi gitu. Kalau kita bisa menjaga hati, kita bakal bertemu dengan orang yang tepat. Dan itu saya setuju sekali. Gitu. Dan itu pengalaman hidup saya. Gitu. Jadi dulu hati saya itu isinya tuh ya hal-hal yang kotor dan yang berbau negatif gitu kan, ya bertemunya yang nggak benar gitu. Cuman pas saya sudah menentukan saya ingin menjaga hati saya gitu biar jalan hidup saya itu benar, saya bertemu dengan orang yang tepat yang sekarang jadi istri saya. Dan itu saya sangat Puji Tuhan. ya puji Tuhan, dan saya pas dengar itu langsung ya itu benar-benar salah satu pengalaman hidup saya sih. Jadi cuman itu doang yang saya bisa sharingin saat ini. Ya, memang Pak Daya, tepuk tangan dulu. Ya, memang kalau kita sudah menjaga kualitas hati kita jadi lebih baik, saya ibaratkan itu seperti anak sekolah itu naik tingkat ya. Kalau naik tingkat ya nanti akan berjumpa dengan orang-orang setingkat gitu. Bahkan lebih dekat ke puncak gitu kan. Kalau anak kelas 5 SD ya temenannya sama kelas 6 sama satu SMP gitu kan. Jadi tergantung bagaimana apakah kita mau untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita atau tidak gitu. Makanya Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, itu yang Tuhan upgrade itu value ya. Pak Gembala selalu bilang bahwa yang di-upgrade itu value, bukan price-nya, bukan harganya. Makanya jangan mencari penghargaan dari manusia. Ya, manusia itu kan selalu menilai dari harganya. Oh, mobilmu harganya berapa? Oh, handphonemu harganya berapa? Oh, kamu punya baju harganya berapa? Tapi ya kita itu harus upgrade value-nya. Secangkir air di padang gurun itu lebih mahal daripada 5 kg emas. Coba, karena emas nggak bisa diminum. Kecuali Mas Paijo jualan cendol di padang gurun. Itu baru betul ya. Banjarnegara. Ya, oke. Terima kasih Pak Niki sudah memberikan satu lagi poin bahwa kita itu kalau sudah menjaga hati, Tuhan akan upgrade value hidup kita. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita ke pusat orangnya, kita mungkin ke Pak Daniel Fernando, Pastor Daniel dari Bandung, 022. Bagaimana 022 bisa dikopi gitu ganti? Shalom. Shalom. Ya, kok. Ya, bagaimana? Apakah bisa di-sharingkan bagaimana cara Tuhan memproses hidupmu, ya kan? Ya, Sesuai dengan saya mau khotbah dari kesaksian Pastor aja Fen. kok. Hah? Kesaksian aja kok. Oh iya dong, betul. Iya. Kesaksian. Iya, puji Tuhan. Semenjak pandemi ini memang gereja memang nggak beribadah secara onsite. Teman-teman saya di gereja sini sudah beribadah onsite semua. Saya amati yang belum onsite menurut saya mungkin ya cuman saya aja gitu. Karena apa? Kendalanya satu, tempat ibadah, terutama tempat ibadah. Saya sudah mencari-cari tempat ibadah, ibaratnya setengah Bandung ini sudah saya kelilingin, tapi tidak dapat tempat yang tepat. Ada yang tepat, tapi harganya tidak tepat gitu. Puji Tuhan, ini mungkin kado buat saya dan keluarga, bahkan untuk jemaat, juga untuk pengerja gereja. Ini kado yang luar biasa. Pas sebelum awal tahun 2022,
sebenarnya saya sudah menyerah untuk mencari gedung, saya sudah hopeless karena saya sudah ibaratnya sudah aduh gimana ya, udah nggak ada tempat lagi gitu kan. Uang kas gereja juga sudah mulai menipis gitu. Udah pasrah dan cuman bisa berdoa sama Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Pas di akhir tahun 2021 saya ketemu dengan salah satu gembala gereja, umurnya sudah 82 tahun. Di situ saya ngobrol, lalu saya mau pinjem tempatnya untuk beribadah. Puji Tuhan, singkat cerita gembalanya menerima kita, lalu dia tanya, budgetmu berapa untuk bisa menyewa gedung? Lalu saya jawab, Oma, budget kita cuman sedikit, gitu kan. Adanya berapa? Ya cuman segini Oma. Puji Tuhan, lalu dia bisa menjawab, oke, nggak apa-apa, itu cukup untuk bayar listrik saja, katanya. Lalu singkat cerita, saya datang ke Oma itu hari Sabtu. Saya minta hari Minggunya langsung untuk ibadah di minggu pertama di tahun 2022. Lalu Oma menjawab, aduh kalau mendadak tidak bisa, bagaimana kalau minggu kedua? Ya nggak apa-apa. Puji Tuhan, di awal minggu, walaupun di minggu kedua kita bisa beribadah dengan harga yang miring, gedung gereja yang bagus, lalu semuanya bagus, itu kado buat kita semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman, Bapak Gembala semuanya, Ko Fendi, Ko Charlton, semuanya yang membantu mendoakan kami yang di IHK Bandung. Doakan supaya kami juga bisa memiliki tempat sendiri. Itulah kesaksian saya, walaupun ini mungkin cuma sederhana, tetapi ini menurut saya ini suatu yang besar buat gereja IHK yang di Bandung, karena kita semuanya sudah menyerah dan hopeless. Bahkan saya juga sudah capek, udah di rumah capek, di luar capek, tetapi ada penghiburan yang luar biasa buat saya semangat lagi untuk pelayanan. Sepertinya ini kecil, tetapi ini berkat yang luar biasa yang saya terima di tahun 2022. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu semua berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, bukan Pastor Daniel Fernando, tapi buat Tuhannya. Oke. Bapak Ibu, memang Tuhan itu akan selalu buat kita itu mengalami sesuatu yang nggak enak, supaya waktu dikasih yang enaknya itu kita bisa lebih, ya kan, kalau orang kebiasaan makan warteg, begitu dibawa makan restoran itu ya lidahnya itu goyang bagoyang. Usus saja langsung bilang, tumben kita kerja, kan gitu. Jadi ya kayak begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa sangat perlu menjaga hati. Kenapa? Jangan sampai kita menyerah. Saya jadi ingat itu loh, gambar, ada gambar tuh di internet tuh dulu, ada orang dua baris ya, orang yang atas lagi macul, baru separuh jalan, yang satu tuh udah sampai di ujung, tapi dia lagi posisi jalan balik. Padahal kalau dia ketrik-ketrik dindingnya lagi tuh nemu berlian tuh, ya kan? Tapi dia menyerah di satu titik sebelum nyampe berlian itu. Jadi jangan menyerah, karena kita nggak tahu kapan kita akan bertemu dengan kesempatan terbaik dari Tuhan. Pastor Daniel Fernando hari ini sudah mencapai berkat yang luar biasa di awal 2022. Ya kita sama-sama kejar. Kita jangan menyerah, jaga hati. Kalau ada lagu mengatakan jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, luar biasa saya. Ya, kita jaga hati karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi, jangan kasih kendor, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Oke, Pak
Hendri, Shalom Pak Hendri. Kami menyambut Anda. Bagaimana? Ya, Apakah ada yang bisa diceritakan? Shalom semuanya, Pastor Calvin. Shalom. Ya, hari ini saya terima malam ini banyak sekali masukan. Pertama tadi Cisanti ya. Nah, maksudnya penjelasannya itu sampai benar-benar masuk ke saya. Waktu Pastor Fendi juga di hari Minggu masuk. Tentang ini ya, tentang hati, terus koneksi, maksudnya koneksi tentang bergaul dengan teman dan koneksi sama Tuhan. Saya paling ini mungkin koneksi sama Tuhan ya sekarang ini ya, yang mungkin yang saya lagi dalamin itu artinya gini ya, semakin saya dekat, saya semakin merasa bahwa diri saya ini kelemahannya terlalu banyak. Maksudnya terlalu gimana ya? Dulu kan kita waktu saya belum kenal Tuhan itu saya merasa kayak tanpa Tuhan itu saya bisa gitu. Maksudnya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi semakin kenal Dia, semakin saya sadar loh kalau hidup saya itu tanpa Dia itu nggak tahu dah, saya juga susah ngejelasinnya ya, mau diungkapinnya susah. Cuman yang saya mau ngomong itu bahwa kadang-kadang saya ini apa yang bisa saya banggakan ya sama Tuhan ya di dalam hati saya ini. Hal apa yang bisa saya banggakan kepada Tuhan sedangkan saya banyak mintanya. Jadi saya sekarang itu jadi jangan terlalu banyak minta. Jadi kan kayak kemarin juga Pastor Fendi bilang jadi step by step. Jadi kita lakukan hal yang kecil dahulu. Jangan, maksudnya saya kadang-kadang kan juga saya sebagai manusia ya yang setiap hari pasti langkahnya itu pasti ya langkahnya pasti banyak yang salah dah. Makanya saya sekarang semenjak kenal Dia saya nggak mau melangkah kalau Tuhan nggak menyertai saya. Jadi saya nggak mau gerusa-gerusu lah. Jadi tunggu sambil juga saya membuka diri, mau banyak belajar dari teman-teman, terutama Pastor Telton, Pastor Fendi, Pak Gembala, semua teman-teman IHK. Kebetulan juga saya sedang dalam belajar seri pemuritan sama Pastor Fendi. Terima kasih banyak, Gereja IHK selalu dukung saya. Saya nggak bisa ucapin apa-apa, cuma saya ucapin terima kasih banyak. Hanya itu aja sih yang mau saya sampaikan. Cuman itu aja. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya mau membuka diri, saya mau terima masukan orang supaya saya jadi lebih baik lagi. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Jangan minta maaf dulu karena kita belum lebaran. Lebarannya dimulai puasa bulan 4. Lebarannya bulan awal Mei. Iya Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu memang semua itu kembali kepada kita ya. Pengucapan syukur kita dan juga keterbukaan kita itu adalah awal dari sebuah pemulihan ya. Jadi teruslah membuka diri, jangan takut dengan semua perubahan yang akan terjadi karena perubahan itu akan selalu membawa kita lebih baik ya. Kalau tadi Cisanti bilang dia itu yang paling jahat, enggak Ci, paling jahat di IHK itu saya kan. Saya itu ya Pastor Hendri, kalau kamu lihat sekarang saya ceria terus ramah, itu terjadi keajaiban yang luar biasa. Kalau dulu itu saya merasa saya itu ibarat kata ya, itu di puncak rantai makanan. Jadi semua orang itu harus terima saya. Saya tidak perlu terima setiap orang. Jadi saya itu sikapnya seenaknya, kamu harus terima sikap saya. Kamu mukanya sebel, saya teriakin kamu. Bayangin Pak, kalau Cisanti itu hanya bisa ngomelin orang aja. Kalau saya nggak suka sama orang, saya lempar gelas loh. Saya sampai begitu. Bahkan waktu zamannya saya sekolah teologi itu saya kalau nggak suka dengan orang, mukanya saya lempar gelas. Sama dengan kopi-kopinya Pak. Jadi kopinya itu nggak saya minum, saya lempar sama kopi-kopinya, sama gelas-gelasnya. Gitu. Kalau saya nggak suka sama orang itu, saya pukul Pak. Betul. Lah badan saya gede kok. Tuhan ciptakan badan gede itu di otak saya dulu ya buat mukulin orang. Gitu. Iya kan? Pacaran nggak kudus, ya kan? Ya,
Dulu saya pikir muka ganteng ya, kalau pacaran ya kita mesti sedikit nakal, karena anak nakal itu biasanya lebih keren gitu. Rupanya salah juga, ya kan? Terus masalah apa sikap-sikap ya, cara bersikap dengan orang tua, cara bersikap dengan dengan teman dulu kasar. Tapi memang pada satu titik saya berpikir kalau sampai begini mau sampai kapan gitu. Sampai suatu hari sahabat saya namanya Tony Ronaldo ya, dia bukan pemain bola tapi namanya ya kayak begitu ya, Tony Ronaldo. Dia datang saya, dia agak marah tapi dia peluk saya. Dia bilang, kamu itu sampai kapan mau begini? Kamu itu nggak bisa ngelihat dirimu sendiri, dirimu tuh jelek, kamu perlu cermin. Nah, kadang-kadang tanya sama orang, sikapmu seperti apa? Kamu akan dapati kenyataan sikapmu tuh jelek sekali, karena kamu nggak bisa bercermin. Kamu pikir kamu bagus sendiri. Dari situ saya bertobat ya, saya bertobat. Tadi siang tadi sore jam 3 saya meeting dengan beberapa hamba Tuhan, cukup besar ya, di Neo Soho, di Grogol situ. Saya duduk dengan hamba-hamba Tuhan yang namanya besar, gerejanya besar, jemaatnya ribuan. Beberapa pendeta ini saya duduk dengan mereka, saya ngobrol, saya tukar pikiran, saya sedang mencoba membuat sebuah kegerakan dengan mereka, gitu ya. Saya berpikir, oh Tuhan, terima kasih. Saya dulunya jelek, tapi sekarang saya bisa duduk bersama dengan orang-orang hebat ini. Kalau saya pikir siapa saya gitu, tapi sekarang ya Tuhan sudah mengubahkan. Jadi bukan saya yang hebat sehingga saya bisa duduk dengan mereka, rupanya Tuhan yang hebat karena Tuhan berhasil merubah saya. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus kembali kepada Tuhan ya. Kalau kayak tadi Pastor Villa bilang berantem itu mungkin karena orang-orang di dalam itu fokusnya nggak ke Tuhan, fokusnya untuk eksistensi diri. Tapi kalau semua kembali ke Tuhan, maka semuanya pasti baik, gitu ya. Oke, kembali kepada bintang acara malam hari ini, superstar Pak Santo. Ya, Pak Santo sebagai superstar, ya, bintang acara yang ditunggu-tunggu kita panggil, tidak lain dan bukan Pak Santo. Waduh, senyumnya manis sekali. Ya. Salam semuanya. Salam. Dari firman ini sangat menarik juga. Mengenai jaga hati, mungkin saya waktu muda mungkin udah banyak dikecewakan di dalam keluarga. Mungkin salah satunya saya iri terhadap abang saya dan adik saya. Mungkin itu saya nggak bisa cerita panjang, tapi saya mau belajar menjaga hati saya agar belajar mengampuni. Itu sampai sekarang ini saya pun mau belajar mengampuni. Mungkin kalau dari jaga hati, mungkin saya bisa mengatasinya dengan Roh Kudus dalam kepemimpinan kita. Kalau jaga koneksi, saya juga belajar ketika saya berada di mes, di tempat saya kerja, melihat teman-teman saya yang non-muslim, yang muslim, dia lagi sholat, saya pun bangun, saya ikut cuci tangan, cuci kaki, dan saya pun belajar berdoa setiap pagi jam 5. Walaupun kadang-kadang memang agak ngantuk, tapi kalau agak kesulitan berdoa, paling saya berdoa doa Bapa Kami 3 kali, sampai sama berdoa janji iman. Itu aja sih kalau jaga koneksi dengan hubungan Tuhan. Nah, yang agak kesulitan saya sekarang ini
mungkin jaga pergaulan ya. Mungkin pergaulan terhadap teman-teman seiman tidak masalah, tapi yang agak kesulitan bagi saya itu kebiasaan saya. Mungkin kebiasaan saya waktu merokok, saya udah nggak merokok. Mungkin kebiasaan buruk saya waktu mungkin sering minum dulu, nggak sampai mabuk, tapi saya mau belajar, nggak minum lagi. Yang sampai sekarang ini agak sulit kebiasaan saya itu kebiasaan hobi saya. Hobi saya itu main bulu tangkis, badminton. Bahkan kemarin itu saya main sampai jam 1:30. Nah ini yang Pak Pendi pernah terangkan di dalam khotbahnya waktu minggu kemarin, udah tahu kerjanya pagi, tidurnya malam. Nah ini seakan-akan wah ini saya ini gitu. Nah ini yang kebiasaan kurang baik bagi saya itu yaitu ketika saya main badminton dengan teman-teman saya sampai kadang 1:30, bahkan besok pagi kadang ngantuk saya nggak kerja. Nah ini yang keburukan kebiasaan saya. Nah bahkan sempat gimana ya, saya agak kesulitan, tapi saya mau belajar. Yang tadinya saya seminggu mungkin 3-4 kali main badminton, nah sekarang saya mau belajar seminggu sekali. Bahkan saya main juga nggak sampai malam gitu, saya belajar. Nah pertanyaan saya gini Pak Charlton, gimana sih ya supaya, sedangkan gini, saya kan di dalam organisasi bulu tangkis ini saya diangkat sebagai ketua di dalam bulu tangkis. Nah kalau saya tidak hadir dalam permainan badminton itu, saya merasakan tidak enak, apalagi kita sebagai anak Tuhan juga kan, kata Pak Charlton, mempertontonkan kebaikan-kebaikan ya itu ya kan. Nah salah satunya kemarin saya diajak untuk main badminton karena dalam turnamen kurang 1 orang, dan saya pun tadinya nggak mau, saya bilang suruh orang lain aja. Tetapi kembali lagi, kalau saya tidak mau, saya dikatakan takut sombong. Nah, ini yang saya khawatirkan, takut orang dunia itu melihat, lu sombong lu, baru bisa main begitu aja udah sombong. Apalagi kita ini kan anak Tuhan gitu, kok begitu sombong gitu. Takutnya seperti itu perasaan saya. Nah pertanyaan saya gini Pak Charlton, gimana sih ya caranya untuk tidak mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang seperti saya ini, tapi tidak tidak mengecewakan orang-orang dunia juga gitu. Dan saya pun kepingin dari sebagai ketua badminton, saya juga harus memberikan contoh yang baik sebagai anak Tuhan terhadap dunia gitu, anak-anak dunia gitu loh. Nah, itu saja sih Pak Charlton. Iya. Mohon dibantu. Makasih. Iya, Pak. Hidup itu semakin kita besar, Pak, umur kita semakin nambah itu, maka umur kita itu akan kembali kepada namanya skala prioritas. Ya, jadi kalau Pak Santo kembali kepada satu pola pemikiran bahwa prioritas yang paling penting itu yang mana?
Kalau Bapak merasa kerja itu lebih penting karena tentunya berhubungan dengan keluarga, tentunya berhubungan juga dengan kesehatan ya. Jadi ya tentunya tahu jawabannya seperti apa. Nah, waktu teman-teman Bapak itu tidak bisa menerima ketidakhadiran Bapak dengan baik, Bapak bisa menilai teman-teman seperti apa yang sedang bergaul dengan Bapak. Kalau mereka adalah teman-teman yang baik, tentunya mereka bisa menerima sebuah keputusan dari Bapak bahwa Bapak harus bekerja sehingga mungkin nggak bisa hadir, gitu kan? Jadi saya nggak sedang menyalahkan teman-teman Anda, cuman memang kita bisa assess, Pak. Assess itu kita bisa nilai. Waktu mereka nggak bisa menerima karena alasan yang menurut saya terlalu sepele, Pak. Mungkin bisa dinilai apakah teman-teman itu teman-teman yang baik atau tidak. Nah, mengenai hobi itu adalah sesuatu kalau kita dulu belajar tuh primer, sekunder, tersier. Nah, ini adalah yang tersier, Pak. Sesuatu yang tidak dilakukan baik, tidak dilakukan pun tidak apa-apa sebenarnya begitu. Nah, dalam kapasitas Bapak sebagai ketua persatuan bulu tangkis di daerah Bapak itu ya mungkin perlu dipertimbangkan, Pak. Kalau memang Bapak sudah nggak bisa perform, ya diberikan saja kepada yang lain. Nah, tentunya kita nggak bisa menyenangkan semua orang, Pak Santo. Nggak bisa. Bapak senangkan teman-temanmu, istrimu di rumah ngamuk, lebih bahaya mana? Ya kan? Jadi lebih baik menyenangkan sahabat seumur hidupmu, kan begitu. Gitu. Karena kalau kita bapak diomeli sama istrimu, saya pun nggak bisa nolong, Pak. Teman-temanmu apalagi. Gitu. Makin datang ke rumah dengan raket, malah dilempar cangkir, gitu kan. Jadi, Bapak nggak bisa senangkan semua orang. Nah, dengan keputusan Bapak yang menurut saya nanti pada akhirnya akan lebih kepada memilih hobi dibandingkan dengan kewajiban sebagai seorang ayah dan juga seorang suami, Tuhan pun pasti menilai, Pak, loh, kok anakku ini kenapa kurang dewasa di dalam mengambil sebuah keputusan. Saya nggak bilang bermain bulu tangkis itu salah loh, Pak. Saya juga dulu atlet bulu tangkis, cuman dulu itu saya tukang pasang net. Nah, atlet pasang net gitu. Bukan atlet bulu tangkisnya, tapi atlet pasang net ya. Tolong disadari ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, Kak. Tapi saya juga pernah nyenangin istri itu, Pak. Ketika saya pulang dari badminton, istri saya beliin kue tiaw, senang dia, Pak. Oh, berarti istri Anda ya sangat mudah disenangkan ya, Pak ya. Makanya sebelum saya pulang malam, saya telepon istri, "Ma, mau kue tiaw nggak?" Oh, ternyata dia mau. Wah, sangat senang tuh, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya kalau begitu kembali lagi kepada Skalperos tadi, berarti memang istri Anda itu ya ajak aja ke lapangan bulu tangkis, tapi memang duduk di sebelahnya mie tek-tek. Ya memang kadang-kadang dia agak marah. Kamu kerja, besok pagi bangun jam 4, katanya pulang malam. Tapi saya belajar sih, Pak, mengurangi yang tadinya pulang jam 12, saya belajar jam 11. Ya walaupun tahap belajar, mau belajar lah, Pak. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Banyak hal, Pak. Makanya kita itu diberikan kemampuan untuk menimbang segala sesuatu, ya kan? Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, semua itu boleh dilakukan, betul. Tetapi apakah segala sesuatu berguna? Segala sesuatu dikatakan boleh dilakukan, betul. Apakah membangun? Gitu loh, Pak. Dengan seumur Bapak, mohon maaf loh, saya nggak bilang Bapak tua. Coba Bapak kan kita masih tahu, semakin umur bertambah, maka viskositas
viskositas tulang kita atau kita punya tulang kita itu kan punya ketebalan, Pak. Nah, rapuh atau tidak. Dan bulu tangkis itu setahu saya banyak melompat ya, Pak. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan sampai pekerjaan Bapak terganggu karena densitas tulangnya ya, kerapatan tulangnya itu terganggu akibat itu. Nanti Bapak keseleo siapa? Jadi kalau Bapak mungkin lain kali tanding itu Bapak nggak bisa tanding, panggil saya akan jadi pemain pengganti, Pak. Ya, makasih Pak Cetan. Terima kasih. Wow. Wow, waduh kaget saya. Oke Bapak Ibu, pembincangan kita akan selalu menarik karena memang firman Tuhan Allah itu hidup ya, sehingga akan selalu menyenangkan untuk dibahas. Tetapi pada prinsipnya, marilah kita semua menjaga hati, jaga pergaulan, dan jaga koneksi kita dengan Tuhan. Jangan lupakan bahwa di dalam hidup kita itu kita nggak sendiri, kita ada Tuhan, kita ada orang-orang sekitar kita, dan juga tentunya ada diri sendiri. Sehingga diri sendiri, orang di sekitar kita dengan Tuhan, jagalah keseimbangan itu dengan baik. Ya, bagaimana keseimbangan itu bisa dengan baik, ya perlu dijaga. Oke, Pak Gembala, saya serahkan kembali ke Bapak untuk memberikan sebuah closing statement buat kita semua. Oke, terima kasih Pastor Shelton. Saya bisa didengar ya? Oke. Bagus Pak, bagus. Ya, teman-teman, jadi terima kasih banyak sharingnya yang luar biasa malam hari ini. Saya hanya mau mengingatkan aja bahwa semua harus Suaranya kecil, Pak. Dan ada pepatah berkata, orang pandai itu bisa mengubah dunia. Suaranya kecil ya, Pak. Enggak. Halo? Suaranya hilang kecil. Gimana, Pak? Bagus ya? Dengar suaranya saya ya? Kecil sih, Pak. Oke, saya ulangi ya. Jadi, orang pandai itu bisa mengubah dunia. Ya. Bisa mengubah dunia yang biasa menjadi luar biasa, yang menjadi modern. Kan nanti Indonesia akan memiliki kota yang modern, yang berkesinambungan. Jadi, perubahan itu secara kasat mata memang harus. Kenapa harus berubah? Karena perubahan itu merupakan sebuah ciri khas bahwa manusia itu hidup, ya, termasuk rohani kita. Jadi kalau rohani kita hidup pasti harus mau berubah. Ya. Nah, orang dunia, orang pinter, orang hebat bisa mengubah. Tetapi orang bijaksana, orang yang penuh dengan hikmat, cirinya adalah bisa mengubah hidup. Dimulai dari karakter, kembali lagi kepada karakter. Jadi kalau kita tidak berubah karakter kita, maka kekristenan itu hanya sebuah sebuah wacana ya, sebuah hal yang cerita aja, tidak ada buktinya. Maka itu mari kita berubah karakter. Semakin kita berubah, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang menyenangkan Tuhan, itu satu bukti bahwa kita itu berubah menjadi dewasa. Dan orang dewasa yaitu adalah orang yang dicari Tuhan. Maksudnya iman kita dewasa, pengharapan kita dewasa, kasih kita dewasa. Nah, Tuhan itu datang mencari orang-orang yang memiliki iman yang dewasa. Dan pasti Tuhan akan memberkati kita dengan kata-kata. Karena itu minggu kemarin bagus ya judulnya, perubahan dan kebiasaan. Kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara sudah dijelaskan semua pada sharing malam. Ya. Dan mari bersama dengan saya juga masih belajar. Mari kita bersama-sama berubah ya, untuk menjadi lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan, dan juga salah-salah sedikit tidak apa-apa. Yang penting terus mau belajar, terus mau ya, pasti apa ini hilang malahan hilang suaranya. Suaranya hilang, Pak. Suara saya hilang. Iya, suaranya kecil sekali, Pak. Bahkan menghilang nih. Teman-teman yang lain saya pikir juga. Kok bisa hilang ya? Nggak ada suaranya.
Kadang ada suara tadi lebih banyak hilangnya sih Pak, kecil dan menghilang. Saya pikir saya punya doang tadi. Oke. Semua pada Udah, pada intinya gitu ya. Oke. Pada intinya teman-teman sudah mengerti bahwa perubahan itu dibutuhkan, ya, terutama perubahan tentang karakter kita. Di dalam karakter ada banyak hal, dan Tuhan akan menyatakan anugerah dan kuasa-Nya kalau karakter kita berubah. Itu yang pertama. Lalu berikutnya, saya hanya mau ingatkan teman-teman, oh ya, Bandung dulu ya. Terima kasih Daniel Fernando sudah berjuang, ya, dan itu kebiasaan dari IHK, Daniel, ya. Jadi pada titik-titik terakhir, detik-detik terakhir itu pasti selalu ada mujizat, ya. Nah, itu cirinya. Dan teman-teman nanti bisa lihat ya di postingan-postingan Pastor Daniel itu tempatnya bagus ya, di Bandung itu bagus sekali ya. Nanti tinggal kita tunggu live streamingnya saja, Daniel ya. Lalu yang ketiga, saya mau ingatkan bahwa ternyata varian corona yang namanya Omikron itu sudah masuk Jakarta tanpa permisi, dan luar biasa paparan virusnya. Karena itu kita berdoa, tadi saya diskusi dengan Pastor Fendi, apakah minggu besok kita akan tetap mengadakan ibadah on-site dan online, ya, atau kita tapping saja. Kita diskusikan tadi sejenak. Nah, kita akan menunggu perkembangan-perkembangan dari pemerintah ya. Kalau memang nanti pemerintah itu mewajibkan kita untuk kita tidak on-site, ya kita akan nurut sama pemerintah. Tapi yang jelas teman-teman bahwa jangan diremehkan ya Omikron ini ya. Ibu Gembala mestinya pulang dari Bali itu kemarin malam. Tapi saya bilang jangan pulang dulu ke rumah, langsung masuk hotel dan PCR. Ya, karena dia masuk PCR-nya jam 7 malam, maka hasilnya jadinya jam 7 malam ini ya. Dan tadi negatif, saya bilang selamat pulang. Bukan selamat pulang ke rumah Bapak tentunya ya. Selamat pulang ke rumah ya, berkumpul bersama dengan kita semuanya karena sudah negatif. Begitu ya teman-teman. Jadi hati-hati, jangan diremehkan, tetap jaga protokol kesehatan dan banyak berdoa ya, banyak senyum, jangan suka mendendam, jangan suka putus asa, jangan suka menyendiri ya, maksudnya menyendiri itu tanpa sosialisasi. Ya, saya ada cerita, jadi ada orang yang meninggal dunia karena biasanya dia kumpul-kumpul, tapi selama 2 tahun dia tidak bisa kumpul-kumpul, akhirnya dia stres ya dan didapatkan meninggal dunia. Saya percaya walaupun kita tidak setiap hari bisa tetap bertemu seperti dulu, tapi paling tidak kita bisa virtual seperti ini, dan yang paling penting kita bisa curhat kepada Tuhan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kita tetap ikuti informasi-informasi ibadah ya, nanti akan diumumkan ya. Kita berdoa sekali lagi ya, supaya varian ini adalah varian terakhir dan setelah ini kita bebas dari pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu semua. Kita bersyukur kalau kita semua dalam komunitas yang sehat, kita semua dikuatkan di tempat ini, kita semua saling sharing, saling menjaga, saling memantau. Berdoa juga, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa sebelum nanti Pastor Fendi akan tutup kita dalam doa berkat. Yang penting jangan patah semangat, terus satukan hati di dalam persekutuan kita. Sampai jumpa nanti di persekutuan kita GIC minggu depan. Terus ajak teman-teman yang lain. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terutama malam hari ini kami merasakan berkat yang luar biasa melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Fendi kemarin dalam ibadah raya. Dan malam hari ini disampaikan kembali oleh Cisanti. Kami percaya berkat-Mu mengalir dalam hidup kedua hamba-Mu ini. Engkau berkati, kami percaya apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan persiapkan semuanya dalam hidup mereka. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami yang baik malam hari ini. Kami membahas firman Tuhan, kami kembali mengingat betapa Tuhan sudah merubah hidup kami
lebih jauh dan kami semakin dekat kepada kesempurnaan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kami terus berdoa, biar kami mampu menjaga hati kami mampu menjaga pergaulan kami, komunitas kami tetap sehat. Kami juga mau memiliki disiplin rohani, sehingga kami juga bisa menjaga konektivitas kami dengan Tuhan. Kami teringat untuk sahabat kami, Pastor Rudi Wijaya yang sedang sakit mata, maupun untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada yang tidak hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Kami percaya juga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi mereka. Untuk Pastor Rudi Wijaya, kiranya kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan untuk matanya. Engkau pulihkan, sehingga besok pagi Pastor Rudi Wijaya bisa bangun, dan pada akhirnya bisa beraktivitas dengan baik. Untuk Ibu Gembala kami, Bu Marcel, yang sedang ada di hotel untuk mempersiapkan dirinya supaya lebih sehat lagi, aman untuk keluarga besarnya. Kiranya Tuhan luputkan dari segala mara bahaya, terutama virus COVID, sehingga hasil PCR-nya malam hari ini bagus, negatif, dan bisa segera berkumpul, bersukacita bersama dengan keluarga dengan luar biasa. Berdoa untuk semua yang terlibat dalam GIC malam hari ini. Kami mau terus saling menopang, saling menjaga, dan biar kiranya berkat kasih karunia yang melampaui segala akal itu ada bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan, anugerah demi anugerah, kasih demi kasih yang terus Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan sebelum kami mengakhiri GIC kami malam hari ini, kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing 1 minggu ke depan. Kami mau menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Fendi. Haleluya, haleluya. Mari kita semua tengadahkan wajah kita, mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan Engkau kepala dan bukan ekor. Engkau tetap ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat Engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mulai malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan Shalom, selamat malam. acara GIC minggu depan. See you next week. Sampai jumpa. God bless you. God bless you God semuanya. bless, selamat malam Thank semuanya. you, Koniki. Thank you, Pastor Villa. Semua Pastor pastor. Berkati. Makasih semua. God bless you.